Puji Tuhan, kita persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan, suatu kehormatan. Boleh kembali bisa menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Kalau kita semua senang dengan sebuah judul khotbah, judul khotbah saya dengan tema, baik belum tentu benar. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Matius 16 ayat 21 sampai 24. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyala iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikut aku." Kata sejak waktu itu dalam Matius pasal 16 ayat 21, yaitu setelah murid terdekat yang bernama Petrus membuat pengakuan bahwa ia adalah Mesias. Barulah Yesus mulai menjelaskan tentang masa depannya, yaitu kepergian ke Yerusalem untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa. Jalan itu penuh penderitaan, menuju kematian. Jadi dia pergi ke Yerusalem bukan untuk jalan-jalan, rekreasi, atau berziarah. Tapi ia pergi ke Yerusalem justru untuk mengalami penolakan dari para pemimpin Yahudi, para pemimpin rohani, umat Israel. Para pengikutnya pun akan meninggalkannya satu demi satu, menyangkal. Bahkan juga ada yang mengkhianati dia. Ia akan mati dibunuh oleh para pemimpin Yahudi melalui tangan orang Romawi. Tetapi ia akan dibangkitkan pada hari ketiga. Memang jalannya tidak mudah bagi Yesus. Keberadaan Mesias bertolak belakang dengan Mesias dalam konsep pemahaman orang-orang Yahudi pada waktu itu. Bagi orang Yahudi, harusnya Mesias itu seperti superhero yang bisa membebaskan bangsa Israel dari jajahan Romawi. Kontras antara pemahaman dan realita menyebabkan mereka menolak Yesus, anak tukang kayu yang menderita bahkan mati disalibkan seperti penjahat besar. Murid-murid pun masih memiliki konsep pemahaman yang sama dengan orang-orang Yahudi. Petrus langsung protes akan pernyataan Yesus yang akan menderita, dibunuh, dan dibangkitkan. Perhatian Petrus hanya kepada penderitaannya, sehingga mengabaikan kebangkitannya. Itulah sebabnya Petrus menyatakan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Ternyata Petrus belum sungguh-sungguh mengerti arti pengakuan Yesus adalah Mesias. Yesus menyatakan teguran keras kepada Petrus. "Enyala iblis." Memandang teguran yang sangat serius. Karena iblislah yang paling senang bila rencana keselamatan melalui Yesus gagal. Kita bisa melihat di sini murid terdekat Yesus yang selalu bersama-sama dengan dia memberikan masukan yang salah. Sekalipun kelihatannya baik. Ini adalah salah satu rancangan si jahat. Ia bisa mengirim sahabat-sahabat baik kita, orang-orang terdekat dengan kita, untuk memberi saran-saran yang baik. Tapi justru saran yang bisa menggagalkan rencana Bapa dalam kehidupan kita. Sekalipun yang memberi saran tidak menyadarinya. Karena orang di sekitar kita punya pengaruh yang dominan dalam kehidupan kita. Orang di sebelah kita punya pengaruh yang kuat dalam mempengaruhi keputusan, cara berpikir, kehidupan kita. John Maxwell pernah berkata, "Tunjukkan sama saya 5 orang sahabatmu, saya akan menunjukkan masa depanmu." Berarti kita bisa lihat your friends determine your future. Teman kita akan menentukan masa depan kita. Teman negatif, masa depan negatif. Teman positif, masa depan positif. Teman kreatif, masa depan kreatif. Teman pesimis, masa depan pesimis. Kita akan lihat di sini bahwa orang-orang terdekat punya pengaruh yang cukup dominan. Yang mempengaruhi keputusan kita, menggagalkan rencana Allah, atau mempengaruhi justru menggenapkan rencana Tuhan. Mari kita lihat dulu yang pertama, saran si ular kepada manusia. Di mana ketika Adam dan Hawa dalam Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-9.
Di mana ketika Adam dan Hawa sedang jalan-jalan di Taman Eden, kemudian datanglah si ular dan mulai mengajak berbicara dan fellowship, membuka percakapan kepada si wanita sambil berkata, tentu Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Lalu perempuan itu membantah kepada ular, bukan, semua pohon di taman ini boleh kami makan, kecuali satu, di tengah-tengah taman Eden, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat, jangan kami makan. Sebab ketika kami makan, kami akan mati. Tetapi ular itu malah berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahuinya, bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu terbuka dan kamu menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan. Sedap dilihatnya. Lalu pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu perempuan itu mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikan juga kepada suami yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Kita bisa melihat di sini bahwa manusia jatuh di dalam dosa disebabkan karena pengaruh daripada orang di sebelahnya. Padahal Tuhan sudah memberitahu kepada manusia dalam Kejadian 2:18, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan jadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kita bisa melihat ternyata manusia tidak akan pernah bahagia dalam hidupnya. Manusia tidak akan pernah maksimal. Manusia tidak akan bisa menggenapkan rencana Allah dalam hidupnya kalau dia tidak punya teman yang sepadan. Teman sepadan, teman yang senilai, teman yang sekualitas. Nah, karena Adam dan Hawa sudah tahu jangan bergaul dengan teman yang tidak senilai, dia mengizinkan bergaul dengan teman yang tidak senilai, yaitu si iblis, si ular. Akhirnya dosa masuk dalam diri manusia. Seharusnya dosa tidak perlu hadir di dunia ini seandainya waktu itu Adam dan Hawa tegas kepada teman yang tidak seimbang. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti kita bisa melihat kebiasaan kita rusak, habit kita rusak, tingkah laku kita rusak bukan karena problem. Problem tidak akan pernah merusak tabiat kita. Justru kadang-kadang problem membentuk tabiat kita. Yang merusak tabiat kita adalah pergaulan yang buruk. Yang kedua kita belajar di sini, orang-orang yang mempengaruhi sekitar kita, yaitu saran Sarah kepada Abraham untuk mengambil Hagar, budaknya, karena tidak sabar menunggu janji Tuhan. Ketika Abraham sudah mendapat janji Tuhan di usia 75 tahun. Dan 11 tahun kemudian Sarah yang mandul, tidak tahan lagi. Mana yang Tuhan janjikan bahwa keturunan kita seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Akhirnya dalam Kejadian 16 ayat 2 dan 3 berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu bahwa Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku mendapatkan seorang anak. Dan Abraham mendengar perkataan Sarai, saran Sarai. Jadi Sarai, istri Abraham itu mengambil Hagar, hambanya orang Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di Kanaan. Lalu memberikannya kepada Abraham, suaminya, untuk menjadi istrinya. Dan apa yang terjadi? Begitu Hagar hamil, kemudian Hagar mulai memandang sebelah mata nyonyanya. Dan terjadilah keributan besar. Sampai akhirnya Sarah mulai mengusir Hagar dari rumahnya. Dan sampai hari ini kita bisa tahu bahwa tidak ada kedamaian antara keturunan Hagar dan keturunan Sarah. Sudah menjadi cara iblis untuk menggoda kita melalui saudara-saudara kita yang terdekat dan paling kita kasihi, atau teman-teman yang kita percayai dan sayangi. Goda itu paling berbahaya karena diberikan oleh orang yang paling sedikit kita curigai. Nah, cara kita mengatasinya adalah berhikmatlah.
terhadap semua saran-saran yang baik yang mereka sampaikan untuk kita mendiskusikan kembali kepada Tuhan. Salahnya Abraham, bahwa dia udah dapat pesan dari Tuhan bahwa keturunan seperti bintang di langit, pasir lautan. Begitu dia dapat saran dari istrinya, dia nggak lagi tanya Tuhan, nggak lagi konfirmasi dari Tuhan bahwa sesungguhnya keturunannya bukan dari budaknya, tapi keturunan justru dari istrinya yang mandul. Inilah mengakibatkan akhirnya kesulitan besar datang dalam keluarga Abraham. Saya belajar di sini juga, di mana memang orang di sebelah kita punya saran-saran yang bisa sangat mempengaruhi dan kita nggak curiga bahwa itu salah. Sampai kita harus diskusi sama Tuhan. Waktu kami mengambil keputusan kembali ke Indonesia dan sudah melayani di Indonesia dalam 1 tahun, di mana kami mulai menolong orang-orang terpinggirkan, anak-anak terpinggirkan. Dan kemudian saya bersama istri dapat tawaran dari seorang pengusaha di mana kami harus kembali ke Australia untuk merintis sebuah gereja di sana dan akan disupport dengan income yang cukup besar, kendaraan, rumah, dan fasilitas lainnya. Kenapa? Karena kami masih permanent resident Australia. Dan dia berkata, yang dukung kamu bukan cuma kami, tapi beberapa pengusaha lain pun akan support kamu kalau kau kembali ke Australia. Karena kebetulan cabang gereja ini belum ada cabang di Australia. Kalau kau bisa pergi ke sana, kami semua akan backup kamu. Dan kemudian tawaran itu memang menggiurkan. Karena sudah pasti ada jaminan income. Sedangkan waktu saya tinggal 1 tahun di Indonesia, hidup dengan iman. Hidup hanya cuma dengan pelayanan khotbah. Dan dari itu saya dapat pendapatan, kemudian saya minta tolong istri saya untuk menolong mereka yang membutuhkan. Nah, dalam kondisi seperti itu, memang kalau saya kembali, saya ketemu keluarga lagi, yaitu orang tua dan adik-adik saya. Tapi kemudian saya tanya Tuhan, Tuhan, baru 1 tahun kau tempatkan kami di Indonesia, pulang ke Indonesia. Apakah yang harus kami putuskan untuk kembali ke Australia dengan full support dari beberapa pengusaha ini, dan juga ketemu keluarga, tentu keluarga akan support juga untuk kembali ke Australia. Atau kami teruskan di Indonesia. Waktu itu kami baru memulai pelayanan 1 tahun. Nama Yayasan Tambang Harapan sedang dalam proses untuk perizinan, legalitas. Dan ketika kami berdoa selama 2 minggu, Tuhan tidak menunjukkan untuk kami kembali ke Australia. Tuhan justru menunjukkan tentang Indonesia. Kalau kamu di Indonesia, kamu menggenapi rencana Tuhan. Tapi kalau kamu di Australia, kamu menggenapi rencana manusia. Dan kemudian 2 minggu berikutnya kami dihubungin. Dan kemudian ditanya, bagaimana, apa kamu sudah dapat jawaban? Sudah. Dan sebelum saya memberikan jawaban, pengusaha ini berkata, sebelum kamu memberikan jawaban, kami sudah diskusikan bahwa kami akan double up income kamu, pendapatan kamu. Dan kemudian kami akan memberikan fasilitas tempat tinggal dan kendaraan dan sebagainya. Supaya kamu nggak usah memikirkan tentang penghidupan. Kamu fokus untuk pelayanan di organisasi gereja ini. Dan kemudian saya berkata, minta maaf Pak. Saya dapat dari Tuhan bahwa saya harus tetap tinggal di Indonesia untuk menolong orang-orang marginal. Dan kemudian pengusaha ini berkata, kamu pikir baik-baik. Kalau kamu di Indonesia, tidak ada yang dukung kamu. Tapi kalau kamu kembali Australia, orang tuamu mendukung, kami semua mendukung. Yang support banyak, jelas backup kamu besar. Tapi kalau kamu di sini, kamu nggak ada dukung, kamu akan terus hidup dengan iman. Dan kemudian saya bilang, Pak, minta maaf. Kami coba belajar untuk diskusi sama Tuhan. Saran Bapak sangat baik. Dan memang indah untuk keluarga kami, untuk kenyamanan kami. Tapi sekali lagi saya belajar untuk mengikuti panggilan Tuhan. Dan kemudian kita berpisah, dia tidak support dan dukung, dan kami mulai pelayanan di Yayasan Tambang Harapan. Dan puji Tuhan, sejak kami mendapatkan suara dari Tuhan yang jelas, lebih mengikuti suara Tuhan daripada sekedar suara manusia. Akhirnya kita bisa melihat di sini, Yayasan Tambang Harapan boleh hadir di Indonesia
menolong 5.000 anak, bahkan pendidikan buat anak-anak di pedalaman Indonesia, makanan bergizi, pemberdayaan, kesehatan, dan bahkan juga sekarang peduli sesama, menolong orang-orang yang membutuhkan pada masa COVID-19. Itu sebabnya kita belajar di sini. Saran-saran dari orang-orang yang terdekat sama kita sangat baik. Tapi kita perlu untuk kita diskusikan kembali kepada Dia yang punya rencana yang baik untuk masa depan kita. Yang ketiga, kita belajar saran istri Ayub kepada Ayub saat kehilangan 10 anak kandungnya, harta benda, dan kesehatan Ayub sendiri. Di mana ketika Ayub dan istrinya yang punya 10 anak kandung yang sudah cukup besar dan memiliki harta yang cukup besar, banyak, menjadi salah satu orang terkaya di zamannya. Bahkan juga Ayub dikaruniakan kesehatan, tapi iblis datang dalam satu malam, mengambil 10 anak Ayub, sehingga 10 anak Ayub meninggal, ditelan oleh perut bumi. Dan kemudian 1 ke 24 jam yang sama, iblis datang dalam bentuk teroris, mengambil semua aset dan harta benda Ayub, sehingga Ayub yang kaya jadi Ayub yang miskin. Dalam 1 ke 24 jam yang sama, iblis datang dan kemudian mengambil kesehatan Ayub, sehingga Ayub yang sehat jadi Ayub yang sakit. Dia punya borok yang sangat bau, yang membuat orang tidak nyaman tinggal bersama dengan Ayub. Tapi dalam keadaan stres dan dalam keadaan sukar, kita harus tahu, menyadari bahwa ketika seseorang kehilangan harta bendanya, titik stres dari 0 sampai 60%. Ketika seseorang kehilangan kesehatannya, titik stres dari 0 sampai 80%. Tapi ketika seseorang kehilangan orang dicintainya, titik stres dari 0 sampai 100%. Jadi Ayub bukan cuma kehilangan harta benda, bukan cuma kehilangan kesehatan, tapi dia kehilangan 10 anak kandungnya. Kalau kita di Ayub pasti udah gila. Pasti kita udah gak ada Tuhan. Tapi saya belajar Ayub, dia tetap menyembah Tuhan. Dan berkata, God is good all the time God is good. Ketika Ayub bersyukur menyembah Tuhan, istri Ayub tidak bisa terima. Teriak-teriak dan maki-maki Ayub. Kamu sudah gila. Kamu lihat dengan matamu bahwa sekarang ini kita sudah tidak punya apa-apa. Tuhan tidak lindungi 1 anak kita. Dibiarkan 10-nya mati. Tuhan tidak lindungi harta kita, dibiarkan kita miskin. Bahkan kamu sakit tidak sembuh-sembuh. Masihkah kamu masih percaya kepada Tuhan yang hidup? Mari kita tinggalkan dia. Saran istrinya Ayub untuk meninggalkan Tuhan. Kemudian Ayub berkata kepada istrinya, masakah kita cuma mau ngambil, menerima yang baik saja dari Tuhan? Kita juga harus belajar untuk menerima proses yang kita hadapi. Karena kita perlu tahu bahwa ada waktunya kita menabur, ada waktunya kita menuai. Ada waktunya kita berkumpul, ada waktu kita berpisah. Ada waktu kita memiliki, ada waktu kita kehilangan. Ada waktu kita di atas, ada waktu kita di bawah. Ada waktu kita sehat, ada waktu kita sakit. Tapi Ayub, buktinya sekarang Tuhan dah tolong. Dan kemudian Ayub berkata, Tuhan tidak pernah bisa membohongi dirinya. Kalau dulu Tuhan baik, sekarang baik, selama-lamanya baik. Kasihnya tiada duanya. Mari kita sujud, berdoa, menyembah kepada Tuhan, kembali kepada jalannya. Pasti kalau dia bisa memberikan di masa lalu, dia juga bisa memberikan di masa akan datang. Dan kemudian Ayub mulai memeluk istrinya. Dan mereka berdua mulai sujud menyembah kepada Tuhan. Dan puji Tuhan, Tuhan menggantikan keadaan Ayub 2 kali lipat. Di mana anak-anaknya yang hilang 10 anak kandungnya, Tuhan gantikan 7 anak laki-laki paling ganteng sedunia dan 3 anak perempuan paling cantik sedunia. Dan kemudian harta bendanya digantikan 2 kali lipat. Di mana dulu Ayub punya 7.000 domba, Tuhan gantikan jadi 14.000 domba. Dulu Ayub punya 3.000 onta. Begitu dia bisa melewati masa mapai, Tuhan gantikan jadi 6.000 onta. Dulu Ayub punya 500 sapi. Begitu dia bisa melewati masa mapai, Tuhan gantikan 1.000 sapi. Dulu Ayub punya 500 dongki keledai. Begitu dia bisa melewati masa mapai, Tuhan gantikan jadi 1.000 keledai. Persis 2 kali lipat. Dan kemudian akhirnya Tuhan menyembuhkan keadaan Ayub. Sehingga kulitnya baru seperti baby. Walaupun dia sudah usia tua. Kita bisa melihat di sini. Bagaimana cara Ayub mengatasi saran istrinya untuk meninggalkan Tuhan. Yaitu memberikan masukan, pendapat yang baik, yang menyejukkan. Dan mengarahkan kembali kepada Tuhan.
Jangan khawatir kalau kita mulai kehilangan orang yang kita cintai. Jangan khawatir kalau kita mulai kehilangan kesehatan. Jangan khawatir kalau kita mulai kehilangan bahkan pekerjaan, income kita. Yang kita perlu lakukan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kalau kita tinggalkan Tuhan, maka kita akan kehilangan masa depan kita, yaitu tempat di kekekalan. Tapi kalau kita kejar Tuhan kita, bukan kejar berkatnya. Kalau kita kejar hatinya dan bukan kejar tangannya. Kalau kita kejar pribadinya dan bukan cuma kejar saja berkatnya. Maka ketika kita dapatkan pribadinya, kita akan mendapatkan segala-galanya. Seperti Ayub dipulihkan keadaannya 2 kali lipat. Berikutnya, yaitu saran Petrus kepada Yesus. Agar jangan menyerahkan dirinya kepada sarang penyamun. Atau jangan pergi ke Yerusalem. Di mana ketika Yesus memberitahu bahwa dia harus pergi ke Yerusalem untuk menyerahkan dirinya, Petrus langsung mengajak dia bicara. Dan mengatakan kiranya Allah mencegah hal ini agar tidak menimpa engkau. Langsung Yesus berpaling kepada Petrus dan berkata, pergilah engkau hai iblis. Engkau adalah penghalang yang berbahaya bagiku. Engkau hanya berpikir dari sudut pandang manusia, bukan dari sudut pandang Allah. Saran baik belum tentu benar. Tapi saran benar sudah tentu baik. Saran manusia bisa menggagalkan rencana Bapa. Bisa mendorong kita kepada kehancuran. Tapi saya belajar di sini Yesus. Dia mengerti yang menjadi kehendak Bapa. Langsung dia tegur Petrus dengan keras. Kita mengetahui kebenaran. Ketika kita mengetahui kebenaran, kita jangan ragu-ragu. Ketika kita terima masukan yang salah dari orang terdekat sama kita, beranilah untuk menegurnya. Untuk memberitahu kekeliruannya. Untuk memberitahu kesalahannya. Saya percaya ketika dia diberitahu sesungguhnya dan kebenaran, maka dia akan berhenti mulai mengkomentari hal-hal yang bisa mempengaruhi keputusan kita. Dan dia mulai melihat apa yang akan terjadi ke depan. Amsal pasal 27 ayat 6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Kalau dia kawan yang baik, kalau kita kawan yang baik, pasti kita berani menegur dia. Dan juga dia berani menegur kita kalau kita salah. Amsal 29 ayat 5. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Kita bisa melihat di sini, ternyata firman Tuhan sedang mengajarkan pada kita untuk kita memberi nilai tambah kepada mereka yang bisa menegur kita. Daripada mereka yang tidak berani menegur kita. Harusnya kita ini jangan menyingkirkan orang-orang yang bisa koreksi. Orang-orang yang bisa kasih masukan. Orang-orang yang bisa rebuke kita. Supaya kita bisa kembali pada jalan yang benar. Karena kita ini masih jauh daripada kesempurnaan. Saya kasih tahu bahwa tidak banyak orang yang berani menegur kita. Everybody can give you praise, but not everybody can give you advice. Setiap orang bisa memuji kita, tapi nggak setiap orang berani menegur kita. Kalau kita tahu bahwa nggak banyak orang yang bisa menegur kita, hargai, value. Karena orang-orang inilah yang bisa menyempurnakan kita. Karena kita masih jauh daripada kesempurnaan. Saya tutup dengan cerita ini di mana ketika saya menyampaikan firman Tuhan di salah satu gereja yang cukup besar di luar kota Jakarta. Setelah saya menyampaikan firman Tuhan, kemudian banyak orang berkata terima kasih, khotbahnya memberkati, menginspirasi, menguatkan. Dan kemudian ketika besokan sorenya saya sampai di Jakarta, malam harinya ada seorang ibu memberikan pesan lewat Facebook Messenger dan berkata, Bapak Pendeta jujur saya minta maaf kalau saya perlu sampaikan pesan ini. Sementara Pak Pendeta kemarin menyampaikan firman Tuhan di gereja kami, saya melihat ada iblis yang besar di belakang Pak Pendeta. Waktu Pak Pendeta khotbah di mimbar. Yaitu iblis bentuk kemarahan. Saya kaget. Rupanya ini iblis luar biasa. Bisa berani berada di rumah Tuhan. Dan sementara pendeta khotbah dia juga bisa ngikutin. Ini tingkat tinggi kemampuan iblis. Dalam hati saya, waduh. Dan kemudian saya nggak marah kepada ibu ini.
Karena saya tahu gak banyak orang yang bisa menegur saya. Semua orang mungkin bisa memuji. Jadi saya harus hargai setiap masukan ini. Siapa tahu ada baiknya untuk perbaikan ke depan. Dan kemudian saya coba merenung. Apa yang menyebabkan saya dihantui sama si iblis ini? Ternyata dalam seminggu 2 minggu terakhir, saya bawaannya marah-marah. Ketemu keluarga saya marahin. Ketemu pegawai saya marahin. Bahkan orang di jalan sedikit nyabet jalan saya marahin. Bahkan dalam perjalanan juga, pelayanan juga, saya bawaannya marah-marah. Sehingga akhirnya iblis kemarin menghantui, mengikuti. Saya langsung bertobat minta ampun sama Tuhan. Dan saya bersyukur kepada ibu ini telah memberikan koreksi. Sehingga mulai sejak itu, saya bertobat dari roh kemarahan, dari marah-marah. Dan hari ini saya bisa bersuka cita melayani Bapak Ibu. Saya percaya bahwa ketika kita mulai bisa menegur orang lain, dan orang tersebut sadar bahwa tingkah lakunya masukan yang salah, dia pasti akan menerima. Seperti Petrus, dia gak kecewa sama Yesus, melainkan mengikuti Yesus kembali. Karena dia sadar bahwa dia perlu disempurnakan lewat koreksi-koreksi yang masuk dari gurunya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah menginspirasi dan menguatkan kami. Sehingga kami belajar di mana baik belum tentu benar. Saran-saran yang baik yang kami pelajari hari ini. Yang pertama, seperti saran daripada si penipu kepada Adam. Bahwa kami harus pastikan bahwa orang-orang di sebelah kami adalah orang-orang positif. Yang belajar dari saran Sarah kepada Abraham. Yang bisa menggagalkan rencana Bapa di surga. Membuat kericuhan di dalam keluarga, di dalam rumah tangga. Itu sebab yang kami perlakukan, kami boleh mendapatkan saran yang baik dari mereka. Tapi kami juga perlu mendiskusikan sama Tuhan. Agar jangan ada kesalahan-kesalahan yang kami buat di hari-hari akan datang yang menyebabkan tekanan-tekanan yang gak perlu. Problem-problem yang gak perlu kami hadapi. Kami belajar yang ketiga, yaitu kami belajar di mana ketika Ayub memberikan masukan kepada istrinya yang memberikan saran yang salah, merangkul istrinya, dan kemudian kembali untuk bersyukur, kembali kepada jalan yang Tuhan, mengakibatkan Tuhan sanggup memulihkan keadaannya. Hari-hari ini ada baiknya untuk kami sebagai suami atau istri, sebagai orang tua, sebagai anak, untuk memberikan saran yang masukan yang baik terhadap kondisi kami di masa COVID ini, supaya Tuhan bisa memulihkan keadaan kami. Kalau Tuhan bisa memberi masa lalu, Tuhan juga bisa memberi di masa depan yang jauh lebih baik. Kami belajar yang keempat, yaitu kami juga bisa tegas untuk memberi masukan kepada orang-orang yang kasih saran yang salah, supaya mereka bisa sadar dari masukan-masukan yang tidak perlu. Dan kami juga belajar kalau ada orang yang menegur kami terbuka. Seperti Musa dan Daud, di mana mereka adalah pemimpin hebat, pemimpin besar, tapi mereka cukup rendah hati. Sehingga akhirnya Musa menjadi pemimpin terbesar di bangsa Israel, dan Daud jadi pemimpin yang langgeng pada bangsa Israel pernah ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati setiap umat-Mu. Biar dalam hari-hari ini kami boleh mendapatkan pesan-pesan Tuhan yang membuat kami bisa berjalan from glory to glory, success to success, victory to victorious. Demi nama Yesus, kita semua sudah diberkati, sama-sama katakan amin.